Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita telah membuat pilihan terbaik dalam memulai hari ini. Pilihan terbaiknya yaitu melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Semoga memberikan semangat kepada kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik di sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya dari kehidupan kita. Dan semoga inspirasi ini kita sebarkan serta tebarkan kepada sahabat dan kerabat kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita, agar semuanya bisa membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang bahagia, dengan niat beriktikaf di dalam masjid mulia ini, mari kita ikuti pengajian ilmu tauhid yang kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengajian kita dua pekan sebelum ini, Allah memiliki sifat-sifat salbiyah. Salbiyah itu artinya menidakkan. Ada dua pengertian daripada menidakkan. Pengertian pertama, bahwa sifat-sifat ini tidak ada pada selain Allah. Tidak ada sama sekali. Qidam, tidak ada pada selain Allah. Baqa, tidak. Qidam artinya tak berawal. Baqa artinya tak berakhir. Qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, tidak ada. Tidak ada pada selain Allah. Makna salbiyah yang kedua adalah bahwa pada sifat-sifat ini, kelima-lima ini mengandung pengertian menidakkan. Qidam, menidakkan awal bagi Allah, tidak ada awal. Baqa, menidakkan akhir, tidak ada akhir bagi Allah. Mukhalafatuhu lil hawadis, menindakkan kesamaan dengan sesuatu yang lain selain Allah. Qiyamuhu binafsih, menindakkan keperluan dan kebutuhan kepada apapun oleh Allah. Wahdaniyah, menindakkan sandingan atau saingan pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pengertian ini kita dapat memahami, kita hubungkan dengan sifat nafsiyah yang kita bahas dua pekan sebelumnya lagi, bahwa Allah wujud Allah itu adalah wujud yang qidam, wujud yang tak berawal, wujud yang tak berakhir, wujud yang tak sama dengan yang lain, wujud yang tak ada bandingan, wujud yang tidak memiliki kebutuhan kepada apapun. Wujudnya wujud yang tunggal, wahdaniyah. Beda dengan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang makhluk ini wujud, tetapi wujudnya ada permulaan, wujudnya akan berakhir, wujudnya memiliki banyak kebutuhan, wujudnya banyak sandingan, wujudnya tidak tunggal, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke dalam kelompok ketiga dari sifat-sifat Allah. Namanya adalah kelompok ma'ani. Ma'ani artinya makna-makna. Maksudnya bahwa pada sifat-sifat ini mengandung makna yang seakan-akan ada pada manusia. Maknanya ada 7 sifat kelompok ini. Yang pertama adalah hayyat, yang kedua
ilmu, al-ilmu. Yang pertama itu al-hayat, yang kedua al-ilmu, yang ketiga al-qudrah, yang keempat al-iradah, yang kelima as-sama, yang keenam al-basar, yang ketujuh al-kalam. Artinya sekarang, al-hayat artinya hidup. Hidup ini kan mengandung pengertian seakan-akan Allah ini memiliki kesamaan dengan manusia. Kenapa? Karena kita telah lebih dahulu tahu bahwa manusia hidup. Sejak anak minnya kalau debu, sejak usia SD sudah diajarkan ada makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Sekarang ketika kita dipertemukan atau diperkenalkan dengan sifat Allah itu al-hayat, Allah hidup, muncul kesan di dalam benak kita, di dalam pikiran kita atau dalam persepsi kita bahwa oh kalau begitu Allah lagi manusia sih, muncul begitu. Artinya dari segi makna, dari segi pengertian, semangat dan dari segi pengertian ada kesamaan, tetapi hakikatnya berbeda. Nah, itu dia. Al-hayat artinya hidup, manusia juga hidup. Hidup manusia dengan hidup Allah berbeda. Apa bedanya? Bedanya diikat oleh sifat salbiyah tadi. Jadi makanya kita posisikan sifat salbiyah ini menjadi middle rank, perantara antara sifat nafsiyah dengan sifat ma'ani. Maksudnya adalah tadi wujud, sifat pertama dari nafsiyah tadi kan wujud. Wujud Allah adalah wujud yang qidam, yang tak berawal. Wujud Allah adalah wujud yang baqa, yang tak berakhir. Sekarang hayat. Hayat Allah adalah hayat yang juga qidam. Hayat Allah adalah hayat yang baqa. Ini diikat ke tengah ini semuanya. Sekali lagi, ini adalah sifat-sifat ma'ani yang kita pelajari pagi ini, yang kita yang kita simak pagi ini adalah sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani maksudnya bahwa sifat-sifat tersebut mengandung pengertian-pengertian, mengandung makna-makna, yang dengan melihat makna-makna itu muncul kesan seakan-akan antara manusia dengan Allah itu ada kemiripan. Kenapa ada kemiripan? Karena persepsi kita sebelumnya, pengetahuan dan pengalaman kita sebelumnya. Nah, dengan mempelajari sifat-sifat Allah ini, kita berkewajiban untuk menepis kesan-kesan tersebut. Ketika kita bertemu dengan sifat al-hayat, Allah hidup. Hidupnya Allah adalah tak sama dengan hidupnya manusia. Nah, di dalam kitab ini kan disebutkan hidupnya Allah Ta'ala itu adalah hidup bizatihi, hidup karena memang dirinya sendiri, wa bihaqiqatihi, karena hakikatnya sendiri, ghairi binisbatin ila akhar, tidak disandarkan kepada sesuatu yang lain. Beda dengan hidup manusia. Hidup manusia itu bukan hidup karena dirinya. Hidup manusia itu hidup karena dihidupkan. Dan hidup manusia itu hidup karena dinisbahkan kepada sesuatu yang lain, sehingga membutuhkan kepada banyak sekali hal lain. Kita jalani hidup sekarang, kita butuh makan baru bisa bertahan hidup. Kita butuh minum dan kita membutuhkan banyak hal lain sehingga hidup kita itu betul-betul menjadi hidup. Bahkan hanangon pun kita seakan-akan hana hidup le, maka hana lengon. Kata teman kita Pak Khalis, teman kami dengan Pak Khalis, Pak bilang, manusia kalau sudah tua ini banyak sakit sendi, tapi sendi yang lebih sakit adalah sendiri. Sendirian. Artinya
Kalau kita hanangon pun kita seakan-akan nggak hidup lagi. Makanya beruntunglah, bersyukurlah kalau selama kita masih punya kawan. Maka jangan aneh-aneh lah, supaya kita selalu punya kawan. Bentuk salam Pancasila, oh peninan tu. Nya urung kadongon lagi nyandu. Salam kaget ge kajroh. Assalamualaikum budeng enggak me salam lain. Yang kadongon. Pernyataan kita yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil itu bisa menghilangkan teman. Waktu ada jabatan mungkin nggak nampak hilangnya karena masih ada. Tapi nanti ketika jabatan nggak ada lagi udah mulai berkurang. Kenapa? Karena aneh-aneh yang kita sampaikan. Orang nggak mau berteman dengan kita karena keanehan. Jadi ikut ramai lah kita. Ikut al-fadlu ma'al jamaah. Baik, ini al-hayat tadi yang kita bahas. Al-ilmu yang kedua. Al-ilmu artinya mengetahui, berpengetahuan. Dari segi maknanya kan manusia juga berpengetahuan. Bahkan disebut-sebut manusia itu makhluk yang paling banyak pengetahuannya, mengembangkan pengetahuannya. Sejak penciptaan manusia pertama Nabi Adam, itu Allah menyeleksi makhluk untuk menjadi khalifah. Salah satu materi seleksinya adalah, atau screening testnya adalah soal pengetahuan kan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Setelah Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Adam, lalu Allah panggil malaikat, coba sebut nama-nama benda ini. Malaikat nggak bisa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami tahu ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, yang kami tahu hanya yang sudah Engkau sebutkan saja, selebihnya tidak. Gitu kata malaikat. Nah, kalau begitu maka malaikat tidak diberikan kewenangan untuk menjadi khalifah. Dipilihlah manusia. Kenapa manusia dipilih sebagai khalifah? Karena manusia berpotensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Satu di antaranya, ini dijelaskan di beberapa karya para ulama. Satu di antaranya Ahmad Taqi Misbah Yazdi. Kata beliau begini, kita diajarkan angka-angka itu dari 1 sampai 10, paling 1 sampai 100 atau 1 sampai 1000. Nggak ada diajarkan semua angka itu. Angka 8.272 nggak pernah diajarkan kepada kita. Tapi kita tahu bahwa itu angka 8.272. Angka 17.000 itu nggak semua kita diajarkan angka 17.000. Yang ada diajarkan angka 1, ada 7, ada angka 0. Lalu kita utak-atik, kita tambah-tambah. Dari mana kita tahu itu? Karena manusia berpotensi menjadi khalifah, karena manusia bisa mengembangkan ilmunya, gitu. Makanya kalau kita lihat perkembangan ilmu dari masa-masa dahulu ke masa sekarang, itu berkembang dia. Ilmu praktisnya berkembang. Ilmu usul enggak berkembang lagi. Ilmu dasar ilmu enggak berkembang. Tapi ilmu praktis itu berkembang, berkembang, dan seterusnya. Baik, kembali ke sini. Al-ilmu adalah sifat Allah, artinya Allah mengetahui. Dari segi makna dan pengertian seakan-akan manusia juga memiliki sifat ini. Apa ada kemiripan antara manusia dengan Tuhan? Kita kembali kepada sifat salbiyah yang mengikat makna ilmu ini. Ilmu Allah itu ilmu yang qidam. Nah, ilmu manusia ilmu yang ada permulaan. Kapan permulaannya? Waktu belajar. Sesaat sesudah belajar atau sedang belajar, manusia pun memiliki pengetahuan. Sebelum dia belajar, belum memiliki pengetahuan. Atau sekurang-kurangnya saat mendapatkan info tentang itu. Ketika dia mendapatkan informasi tentang itu, jadilah dia tahu. Terjadi perubahan antara sebelumnya tidak tahu, begitu dapat info, dia menjadi tahu. Berarti ada permulaan. Allah memiliki pengetahuan yang tak berpermulaan.
nggak ada permulaan. Allah tahu segala-galanya. Sejak kapan Allah tahu tentang kita? Nggak ada sejak kapan. Memang Allah maha tahu tentang kita tanpa bersejak. Begitulah. Begitu pula baka, mengikat juga ilmu ini. Ilmu Allah adalah ilmu yang baka, yang berkekalan, yang nggak pernah berakhir. Pengetahuan Allah tentang kita itu pengetahuan yang tak pernah berakhir. Sedangkan ilmu kita hari ini kita tahu, mungkin beberapa pekan atau beberapa bulan kemudian sudah mulai lupa, sudah mulai hilang dari ingatan kita, sehingga nggak tahu lagi. Ketika orang ngomong lagi atau menyampaikan info lagi, baru terangsang lagi apa? Teringat lagi. Oh iya ya, sang kala le, bukan sanjik betul-betul kala. Cuma kemarin lupa. Makanya kalau kita banyak tahu, banyak lupa. Ada yang buat pernyataan seperti itu keliru, seakan-akan benar. Apa? Banyak belajar, banyak tahu. Banyak tahu, banyak lupa. Banyak lupa bodoh. Diambil kesimpulan, banyak belajar, banyak bodoh. Padahal itu keliru. Maksud saya tadi adalah bahwa pengetahuan kita itu pengetahuan yang ada akhirnya. Ada orang yang kadang-kadang di masa tertentu dari hidupnya itu banyak sekali pengetahuannya. Nanti di masa yang lain, entah karena faktor usia, entah karena faktor penyakit, faktor kecelakaan, faktor macam-macam, sehingga sebahagian dari apa yang diketahuinya itu sudah tidak diketahui lagi. Akibat dari perbedaan waktu yang cukup panjang, akibat berjarak antara dia dengan objek pengetahuan, itu juga sangat memungkinkan orang lupa tentang sesuatu. Itulah dia. Makanya orang-orang yang bergerak dalam bidang didik mendidik, guru, dosen dan sebagainya, itu untuk bidang keilmuannya relatif lebih lama bertahan. Ada juga solusi lain, sering-sering mengisi TTS katanya. Ibu kota Sumatera Utara, 5 huruf, Medan. Menyohanai terpasau TTS tua, nggak teringat lagi kita apa ibu kota Sumatera Utara. Tapi karena isi TTS mengingat, oh iya ya Medan kita isi. Gitu. Tetapi yang jelas bahwa Rasulullah juga sudah menjanjikan hal ini. Nah, apa janjinya? Man alima ilman summa allamahu allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mempelajari suatu pengetahuan, lalu pengetahuan itu ia ajarkan kepada orang lain, maka Allah mengajarkan dia. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, lalu ilmu itu ia ajarkan untuk orang lain, maka Allah mengajar dia. Enak kali kan kita. Jadi kalau kita ingin diajarkan oleh Allah, maka ajarkan orang lain tentang sesuatu yang kita ketahui. Sesuai dengan disiplin dan kemampuan kita, sesuai dengan profesi dan bidang kita. Yang enggak kita pahami, yang enggak kita kuasai, tentu enggak bisa kita ajarkan. Dan ilmu itu kan sangat beragam, sangat banyak. Semua ilmu itu bagian dari ilmu Allah yang disebarkan ke alam semesta ini. Pernah saya sampaikan dulu, ada al-fitratul kauniyah dan ada al-fitratul munazzalah. Al-kauniyah maksudnya adalah ilmu Allah itu diturunkan oleh Allah hingga di alam semesta. Sedangkan al-fitratul munazzalah, ilmu Allah diturunkan termaktub di dalam kitab suci melalui wahyu. Al-Quranul Karim, itu ilmu Allah di sana. Ketika kita pelajari, berarti kita mempelajari ilmu Allah. Nah, ketika kita mempelajari tentang okulasi, tentang teknologi pertanian kibancara, ada pula bak rambut, saboh bak leh macam, atau bak mamplam lah. Kita menanam pokok mangga, satu batang pohon 3 rasa, mangga 3 rasa. Itu ilmu Allah juga, bukan ilmu Thailand itu ya. Itu ilmu Allah juga yang disebarkan oleh Allah di alam semesta, ditemukan oleh
para pakar pertanian atau perkebunan Thailand. Itu. Ada pisang 2 kali panen misalnya. Itu ilmu Allah juga itu. Jangan dikira bukan ilmu Allah itu. Apalagi banyak ilmu Allah yang kita mengira itu ilmu Cina, itu ilmu Korea, itu ilmu Jepang. Padahal bukan. Jepang itu juga buatan Allah. Korea dan Cina juga milik Allah. Maka al-ilmu yang kita maksudkan di sini, ilmu manusia itu adalah ilmu yang bermula, ilmu yang berakhir. Ilmu yang bermula diperoleh oleh manusia sejak ia mulai belajar atau mendapatkan info, dan akan berakhir sekurang-kurangnya ketika mengakhiri kehidupannya. Begitu dia mati, kita tanya lagi nggak bisa jawab lagi dia, karena sudah nggak punya ilmu lagi tentang itu. Nah, itu. Sedangkan ilmu Allah yang kita bahas sekarang sebagai salah satu sifat Allah adalah ilmu yang tak bermula dan ilmu yang tak berakhir. Oleh karenanya maka meliputi dan mencakupi keseluruhan isi alam semesta itu ada serpihan-serpihan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam segala hal. Ini kita mesti meyakini bahwa tak satu hal pun yang terjadi di seluruh alam semesta, sekarang, dulu maupun esok, yang berada di luar ilmunya Allah, berada di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitulah al-ilmu. Sifat Allah al-ilmu itu karenanya mengetahui segalanya. Tak ada satupun yang tersisa dari pengetahuannya, yang terhalang, yang tertutup dari pengetahuan Allah. Itu makna al-ilmu. Al-hayat, al-ilmu, kemudian al-qudrah selanjutnya. Al-qudrah artinya kekuatan, kekuasaan. Sama seperti memahami al-ilmu tadi. Yang pertama, kita hubungkan dengan sifat salbiyah. Yang kedua, kita kembalikan kepada tak terbatasan Allah Subhanahu wa taala. Kita hubungkan dengan sifat salbiyah, maksudnya kudrah Allah itu tak bermula, kudrah Allah tak berawal, dan kudrah Allah tak berakhir. Itu cara memahami pertama. Kemudian yang kedua adalah kita hubungkan dengan ketak terbatasan Allah. Karena Allah tak terbatas, maka kudrahnya itu bukan hanya tak bermula dan tak berakhir, tetapi juga tak ada batas apapun yang dapat menghalangi kudrah Allah. Kudrah Allah itu masuk ke semua lini dari kesemestaan, dari alam semesta ini. Kudrah Allah ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Amerika, ada di Cina dari segi geografisnya. Kudrah Allah ada dalam hal ini, dalam hal itu. Kudrah Allah ada dalam hal material dan ada dalam hal non material. Kudrah Allah ada dalam pertanian, ada dalam perkebunan, ada dalam segala-galanya, seperti ilmu juga tadi. Maka kudrah Allah meliputi segala sesuatu. Tak ada hal apapun yang di sana tidak ada kudrah Allah. Nah, ketika ada orang Kashmir misalnya di India tersiksa oleh orang-orang Hindu, jangan kita mengira kudrah Allah sedang berkurang di Kashmir sehingga orang Hindu bisa dengan seenaknya menyiksa orang. Tidak, kudrah Allah tak pernah berkurang sebentar pun. Sepersekian detik pun kudrah Allah itu tidak pernah menurun, tidak pernah berkurang. Kekal selama-lamanya kudrah Allah tetap ada. Lalu mengapa juga Allah tak wujudkan kudrahnya di situ? Allah sedang mewujudkan kudrahnya di situ. Apa kudrahnya di situ? Ya, kudrah untuk memberikan kewenangan, memberikan kesempatan kepada non-muslim dalam menyiksa orang Islam. Untuk apa ini? Untuk menjadi pemicu, menjadi pelajaran, sekaligus menjadi ujian bagi orang-orang beriman. Agar orang beriman. Mirip dulu saya dengar Ustadz Fakhrudin pernah bertanya kepada Syekh Ali Al-Jumu'ah, kenapa masih ada orang Yahudi bisa menyiksa orang Palestina? Dijawab oleh Syekh Ali Al-Jumu'ah, itulah bagianmu. Maksudnya adalah
bahwa bagi Allah terlalu mudah itu untuk mencabut nyawa orang yang hendak Allah cabut. Bagi Allah terlalu mudah untuk mematikan, untuk membunuh, untuk memusnahkan orang yang hendak Allah musnahkan. Tapi Allah nggak musnahkan, Allah tak bunuh. Untuk apa? Agar kita berkesempatan untuk membunuhnya. Itu dia. Untuk apa kita bunuh? Untuk membela kebenaran, untuk membela kebajikan, untuk membela keimanan. Tapi nggak bisa itu negara orang. Ya kalau nggak bisa ya udah diam aja dulu, bela tak abah kan gitu kan. Sampai bisa. Bagaimana caranya bisa? Ya nggak tahu, berpikirlah. Bagaimana cara? Disitulah manusia mendesain pengetahuan, mendesain semangat, mendesain visi, mendesain misi, mendesain cita-cita dan segala macam. Bagaimana caranya? Membunuh orang kan tak hanya dengan senjata, juga ketajaman mata pena, kata Buya Hamka, itu jauh lebih membunuh dibandingkan ketajaman ujung senjata atau ketajaman peluru. Itulah yang kita pahami saat ini dengan perang urat saraf, Ghazul Fikri. Buya Hamka itu meninggal tahun 88, tetapi Buya Hamka itu sudah memperkirakan kita akan berperang, perang urat saraf, perang opini. Nah, siapa yang menguasai opini, dia akan menguasai dunia. Itu Buya Hamka tahun 88 meninggal, menulis tentang itu mungkin tahun 70-an dulu. Kita sekarang udah hidup di era perang urat saraf, yang Cina mengklaim dirinya telah berhasil mengendalikan virus corona, tiba-tiba belalang datang, lalu ia tutupi segala sesuatu itu sehingga nggak ada yang tahu, ada orang pulang dari Cina dan seterusnya. Ini beberapa hari mungkin sejak kemarin atau kemarin dulu, Arab Saudi menutup kesempatan berziarah dan umrah kan dari beberapa negara termasuk dari Indonesia dan kawasan, karena dianggap dekat dengan atau satu arah lah, berdekatan arah dengan Cina. Artinya adalah bahwa bagaimanapun kemampuan manusia, ingatlah bahwa itu ada di dalam serpihan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kudrah Allah mencakupi, meliputi segala hal, yang oleh karena itu jangan pernah kita bersangka ada kudrah Allah yang tak tuntas pada bagian-bagian itu. Kudrah Allah senantiasa tuntas. Cuma Allah tetap menyisakan untuk kita agar kita berjuang dan memberdayakan diri di sana sesuai dengan kemampuan yang ada. Tidaklah berat-berat kali pula diwajibkan kepada kita oleh Allah. Hanya sesuai dengan kemampuan kita untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sesuai juga dengan keahlian dan profesi kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan profesi kita itu untuk membela yang baik, untuk membela kebenaran. Makanya nggak usah cerita terlalu besar kita dalam hal ini. Nyoku jauh Cina wak pabrik, nggak usah itu. Nggak sanggup, yang sanggup aja apa? Oh, ada yang salah ambil kesimpulan. Nyoku apa Cina penayo? Itu keliru itu, bukan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita mendidik anak-anak, kita mendidik murid-murid, kita memperbanyak jamaah, kita memperkuat silaturahim sesama orang mukmin. Jangan saling salah menyalahkan. Beda tungkat, beda azan, beda ijakrung, macut, kanyo kafe, jesisat, nyobid'ah. Ketika kita tidak menjaga silaturahim, maka orang-orang menjadi semakin menggila terhadap kita. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan lanjutkan pembahasan sifat-sifat ma'ani ini pada pertemuan mendatang. Tetapi intinya saya sudah sampaikan, rumus memahaminya itu sangat mudah. Rumusnya adalah bahwa ma'ani itu artinya makna-makna, artinya pengertian-pengertian, yang ketika kita melihat arti dari sifat-sifat ini seakan-akan ada pada manusia. Padahal sifat-sifat Allah itu beda dengan sifat-sifat manusia. Untuk membedakannya, kita ikat dengan sifat-sifat salbiah dan kita hubungkan dengan
keterbatasan Allah. Yang sifat-sifat salbiyah itu 5, sudah kita sebutkan sebelumnya, qidam baka, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, dan wahdaniyah. Maka sifat-sifat ma'ani ini kita hubungkan itu. Kalau al-ilmu, ilmunya ilmu yang qidam. Kalau apalagi tadi, al-hayatnya adalah hayat yang qidam, hayat yang baka, hayat yang mukhalafatul hawadis. Itu. Kemudian yang kedua adalah, ini rumusnya, yang kedua adalah kita hubungkan dengan ketak terbatasan Allah. Hidup Allah itu hidup yang tak terbatas. Ilmu Allah ilmu yang tak terbatas. Kudrah Allah adalah kudrah yang tak terbatas. Jadi dengan menyimak atau dengan memegang rumus-rumus ini, saya kira semua sifat-sifat ma'ani ini menjadi akan mudah kita pahami. Meskipun demikian, insya-Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan sifat-sifat ma'ani ini dan sekaligus kita ulang sedikit nanti untuk memudahkan kita memahami pemahaman atau bahasan selanjutnya. Lewat 6:30 Bapak Ibu. Jadi demikian kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga membawa manfaat untuk kita dan semoga kita semua mendapat ridha Allah, dan semoga Allah catat ini sebagai bagian dari amal tafaqquh fiddin yang merupakan salah satu cabang jihad fisabilillah. Seandainya dalam perjalanan ke sini dan pulang ke rumah kita ada gangguan dan segala macam, semoga Allah limpahkan pahala syahid untuk kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.